Juni 1944, pihak sekutu akhirnya memulai invasi ke Eropa. Ribuan tentara Amerika menyerang melalui jalur udara dan laut, menghancurkan tentara Nazi di Normandia, Prancis. Mereka kemudian memasuki wilayah Belanda melalui jalur udara dengan pesawat tempurnya untuk membebaskan rakyat Belanda dari kekuasaan Nazi. Setelah berhasil merebut jembatan Ludendorff dan melintasi Sungai Rhine, pasukan sekutu terus merangsek maju ke wilayah Jerman. Meskipun Hitler telah tewas, tiada kata menyerah bagi tentara Nazi. Mereka terus melakukan perlawanan. Akibatnya ratusan dari ribuan tentara Nazi kemudian tertangkap dalam perlawanan terakhir mereka. Walaupun perang telah menemui titik akhir, namun kedua pihak terus-menerus menambah armada pasukan dan senjata, menyebabkan perang kian berkecamuk, dan semakin banyak tentara yang tewas di daerah tak berpenghuni. Daerah tersebut dikenal dengan sebutan The Void. Selang 1 bulan setelah kematian Hitler, tentara Amerika terus merangsek masuk ke wilayah musuh. Sebuah tank Hellcat berisi 4 awak terlihat mengintai penjara Nazi yang terletak di pegunungan Harz. Mereka ditugaskan menyerang penjara tersebut untuk membebaskan para tahanan Amerika dan sekutu. Di penjara tersebut, seorang perwira Nazi terlihat menginterogasi para tahanan. Ia menduga jika salah satu dari mereka telah membantu 3 orang tahanan untuk meloloskan diri. 2 di antaranya telah ditembak mati, sedangkan seorang letnan dari Inggris berhasil tertangkap dan dikembalikan ke penjara. Tak lama kemudian, mereka mendapat sinyal pertanda untuk menyerang. 1 tembakan meriam Hellcat mengempaskan semuanya. Melihat adanya kesempatan, para tahanan pun berbondong-bondong melarikan diri dari penjara. Dan pada keesokan paginya, pasukan Amerika berhasil menguasai penjara tersebut dan menahan sejumlah penjaga, termasuk sang komandan. Di sisi lain, Kapten McConkie memberi perintah kepada Sersan Atwood dan Max untuk memimpin penyerangan ke Braunlage. Ia menduga mungkin pasukan musuh hanya berjumlah kecil, namun kekuatan tempur dan pertahanan mereka cukup menyulitkan bagi pasukan sekutu. Terlebih mungkin tentara Jerman yang tersisa terus berdatangan untuk memberikan perlawanan terakhir. Dan demi terlaksananya misi kali ini, beberapa prajurit Amerika akan diangkut menggunakan 2 truk serta dipersenjatai dengan 2 tank Hellcat. Bahkan dalam peperangan, tindakan rasisme selalu menjadi momok menakutkan bagi yang mengalaminya. Sersan Owen, yang merupakan etnis Afrika Amerika, kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari rekan-rekan kulit putih lainnya. Salah satu di antaranya adalah Sims. Ia kerap melontarkan kata-kata kebencian sampai-sampai meminta Owens untuk menjauhinya. Tetapi Owens terlihat acuh tidak menanggapi ocehan Sims. Ia justru memilih pergi menjauhinya. Owens kemudian mendekat ke salah satu rekan kulit hitam lainnya bernama Perry. Kedua prajurit itu sama-sama ditugaskan untuk menyupir truk, sedangkan Sims merasa dirinya lebih superior karena ditugaskan untuk mengendarai tank Hellcat. Di balik semuanya, ternyata Owens pernah memimpin pasukan Hellcat selama 2 tahun. Namun karena militer Amerika telah menambahkan armada perang, Owens pun harus menerima tugas barunya dan berakhir menjadi supir truk. Semua tentara yang akan berangkat pada misi kali ini segera menaiki truk mereka masing-masing. Di antara mereka terdapat seorang letnan dari angkatan bersenjata Inggris bernama Letnan Ghost, yang sebelumnya telah dibebaskan dari belenggu penjara Nazi. Setelah semua persiapan selesai, 2 truk penuh prajurit berangkat lebih dulu meninggalkan 2 tank Hellcat di belakang. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 15 km untuk tiba di lokasi tujuan. Tetapi tak lama kemudian, truk mereka tiba-tiba dihentikan oleh polisi militer. Ia menginformasikan jika tentara Nazi telah menghancurkan jembatan utama yang akan dilintasi. Sehingga Owens tak punya pilihan lain selain mengambil rute yang lebih jauh mengarah ke St. Andreasburg. Itu artinya mereka harus melintasi sebuah wilayah yang dikenal sebagai The Void. Letnan Ghost kemudian mengenalkan diri kepada Owens. Hingga akhirnya kedua prajurit itu mulai akrab satu sama lain. Mereka terus berbincang selama perjalanan sedang berlangsung, dan tak terasa mereka saat ini telah memasuki batas wilayah The Void. Obrolan mereka pun terhenti seketika karena melihat mayat tentara Amerika yang tergeletak di tengah jalan. Namun siapa yang menduga, ternyata itu hanyalah boneka jebakan yang memang sengaja disiapkan oleh tentara Nazi. Sebuah tank yang sedang bersembunyi berhasil meledakkan truk yang dikemudikan oleh Perry. Sementara penumpang yang berada di truk Owens pun tewas diberondong peluru oleh pasukan musuh. Sempat terjadi kontak senjata antara Owens dan tentara Nazi, sebelum akhirnya mereka melarikan diri ke hutan. Sama seperti Owens,
Pasukan tank Sersan Atwood dan Max terpaksa mengambil rute alternatif lain mengarah ke St. Andersburg. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan penduduk sipil yang mengalami kerusakan mobil. Mereka pun memutuskan untuk menepi dan berinteraksi dengan keluarga tersebut. Sims awalnya mengira bahwa lelaki itu merupakan tentara Nazi, sebab ia mengenakan sepatu militer dan menemukan pistol di mobilnya. Namun dengan hati-hati, pria itu menjelaskan bahwa ia hanya memungut dari prajurit yang telah tewas. Lagi pula pistol tersebut hanya ia gunakan untuk melindungi keluarganya. Menyikapi hal itu, seorang mekanik bernama Mitchell kemudian bersimpati untuk memperbaiki mobil pria itu. Bahkan Danny, awak yang bertugas di bagian pengisian peluru, menunjukkan kemurahan hatinya dengan memberikan beberapa coklat kepada mereka. Dalam pelarian, Owens dan Letnan Ghost menjumpai sebuah bangunan tua di tengah hutan. Mereka lalu bergegas masuk untuk mencari tempat persembunyian. Selang beberapa menit kemudian, sekelompok tentara Nazi ternyata berhasil menyusul mereka. Khawatir akan posisi mereka saat ini, Letnan Ghost segera memeriksa ruangan di sekitarnya. Hingga tanpa sengaja, ia menemukan sebuah celah yang langsung mengarah ke hutan. Kedua prajurit itu pun lagi-lagi berhasil meloloskan diri dari kejaran tentara Nazi. Dan tak jauh dari tempat tersebut, mereka mendengar gemericik rantai tank yang semakin mendekat. Owens tahu bahwa itu pasti adalah rekan-rekannya. Owens pun melaporkan jika pagi itu unitnya mendapat serangan dadakan. Akibatnya semua prajurit infanteri yang ia angkut telah tewas dihabisi musuh. Hanya menyisakan dirinya dan Letnan Ghost yang berhasil selamat dari kejaran musuh. Sersan Atwood kemudian meminta Letnan Ghost untuk mengantarnya ke lokasi kejadian. Mereka melihat dengan jelas sebuah Panzer yang berkamuflase berikut dengan beberapa awaknya. Terutama seorang perwira Nazi yang Letnan Ghost kenal bernama Klaus Schonbeck. Ia merupakan mantan komandan pasukan lapis baja yang begitu terlatih dalam membuat strategi bertempur dan bertahan. Namun poin yang harus dikhawatirkan, semua kejutan itu berada tepat di depan mata mereka. Sembari menunggu kedatangan Sersan Atwood, Mitchell berusaha memperbaiki lubang kecil pada Hellcat-nya. Kebocoran oli atau minyak memang sesuatu yang lumrah, mengingat usia tank yang memang sudah sangat tua. Terlepas dari semua itu, Mitchell memang pribadi yang cukup menyenangkan dan periang. Owens pun seketika terbawa suasana. Tanpa disadari, ia telah menceritakan masa lalunya yang pernah berlatih mengendarai Hellcat selama 2 tahun bersama pasukan 827. Mitchell pun begitu ambisius dan memang mempercayainya, tetapi tidak dengan Sims. Sims yang memang sedari awal tidak menyukai Owens, tiba-tiba menyela pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa semua yang dikatakan Owens adalah cerita kosong. Lagi pula sesuatu yang mustahil jika prajurit berkulit hitam diizinkan untuk mengendarai Hellcat. Ketidakpuasannya untuk menjatuhkan Owen justru semakin menjadi-jadi. Umpatan Sims tiba-tiba menjurus jauh kepada seorang kapten yang pernah mendapat serangan dari bawahannya. Sims menduga jika perbuatan itu adalah perbuatan Owens, sebab pasca kejadian tersebut, banyak tentara kulit putih yang mengundurkan diri dari satuan Owens. Sims benar-benar tak menahan semua ucapannya. Ia seolah-olah ingin menjatuhkan Owens di hadapan rekan-rekannya. Tak lama kemudian, Letnan Ghost dan Sersan Atwood akhirnya kembali setelah melakukan pengintaian. Sekitar 2 km dari posisi mereka saat ini, sebuah Panzer telah diletakkan di sekitar semak-semak jalan. Dan yang lebih buruk, setidaknya mereka memiliki 1.000 tentara yang bersiaga di sana. Atwood ingin segera melaporkan kabar tersebut ke pusat komando. Ia lekas memerintahkan Sims untuk melapor melalui radio. Namun setelah beberapa percobaan, radio mereka tetap tak bisa terhubung ke markas pusat. Atwood yang mulai kehabisan kesabaran tak ingin menyia-nyiakan waktu lebih banyak. Ia berniat menyerang musuh meski tanpa bantuan. Atwood begitu percaya diri dengan kedua Hellcat yang ia komandoi. Lagi pula, mereka memiliki prajurit yang mumpuni. Sedangkan musuh hanya memiliki pertahanan tidak lebih dari 1 tank yang sudah tua. Pada titik ini, Max berkali-kali mengingatkan Atwood untuk berhati-hati dalam bertindak. Ia tak ingin mengambil resiko yang lebih besar dan memilih menunggu bala bantuan. Tetapi Atwood sama sekali tidak terpengaruh. Max yang tidak memiliki opsi lain terpaksa mengikuti permainan Atwood. Mereka mulai menyusun rencana penyerangan, dan kali ini Atwood akan menjadi umpan untuk mengecoh pasukan musuh, sementara Max bertugas menembak targetnya dari sisi yang lain. Kedua sersan itu pun sepakat untuk melakukannya. Keberadaan Owens di sana tentu sangat membantu formasi mereka saat ini. Mitchell dengan sengaja meminta Atwood untuk menyertakan Owens pada penyerangan kali ini. Tentu hal itu didukung dengan latar belakang Owens yang merupakan mantan dari pasukan 827. Itu artinya pengalaman Owens tak bisa diragukan lagi.
Meskipun pendapat Mitchell sempat ditentang oleh Danny dan Sims, namun pada akhirnya keputusan tetap ada di tangan Atwood. Owens, you come right up front. Meriam Hellcat itu pun mulai dipenuhi dengan peluru-peluru yang siap ditembakkan. Mental para prajurit kini bersiap untuk bertempur, tak terkecuali Letnan Ghost. Ia memutuskan memilih rute lain untuk mengawasi pergerakan musuh. Panzer yang begitu ditakuti bersiap menghunuskan taringnya. Namun untunglah, ternyata tank Hellcat sedikit lebih cepat dan berhasil mengenai targetnya. Tapi siapa yang menduga? Dari arah pepohonan, dua Panzer melaju menerobos mendekat ke arah mereka hingga mengejutkan Sersan Atwood. Akibatnya, Hellcat yang dikomandoi oleh Sersan Max pun menjadi sasaran tembak berikutnya. Hellcat itu pun hancur seketika, menewaskan semua kru awak di dalamnya, menyisakan Sersan Max yang ternyata berhasil menyelamatkan diri meskipun dengan cedera yang cukup fatal. Melihat ada kesempatan, Atwood memutuskan untuk mundur menghindari pertempuran. Namun sekelompok musuh menembaki mereka dari atas perbukitan. Atwood pun harus tewas akibat rentetan peluru tentara Nazi. Di tempat lain, kepulan asap hitam terlihat dari kejauhan. Letnan Ghost yang melihatnya lalu bergegas mendekat hingga bertemu dengan Sersan Max. Akibat luka yang cukup fatal, Sersan Max tak bisa berbuat lebih dan terpaksa harus bersembunyi terlebih dahulu. Letnan Ghost kemudian membekali sebuah senapan untuk membela diri sebelum beranjak pergi meninggalkannya. Meski Sims dan rekan-rekannya berhasil lolos dari penyerangan sebelumnya, namun laju Hellcat-nya harus terhenti karena beberapa pertimbangan. Sebuah jembatan kayu tak mungkin kuat menopang beban dari tank tersebut. Sims kembali membuat panggilan kepada markas pusat, tetapi lagi-lagi berujung kenihilan. Pada titik ini mereka benar-benar tersudut di sana. Mereka tak punya pilihan lain selain menunggu ataupun memikirkan sebuah solusi. Sementara Panzer yang sebelumnya dilumpuhkan ternyata hanya mengalami kerusakan kecil. Para awak kemudian bekerja keras memperbaikinya untuk kembali melakukan pengejaran. Sedangkan Danny dan Owens terpaksa meninggalkan mayat Sersan Atwood di tempat tersebut. Mereka pun beranjak pergi untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Berharap mendapat sinyal radio, Sims berulang kali membuat panggilan kepada markas untuk merequest bantuan. Namun sekali lagi, usahanya tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian, tiba-tiba Letnan Ghost muncul bergabung bersama mereka. Ia melaporkan jika semua awak telah tewas dan hanya menyisakan Sersan Max yang saat ini tengah bersembunyi karena cederanya. Tetapi yang lebih buruk, kematian Atwood justru membawa dampak yang lebih rumit di antara mereka. Hal itu terlihat jelas bagaimana Sims enggan menerima perintah dari Sersan Owens. Ia bahkan sempat berdebat dengan Letnan Ghost dan memaksanya untuk memimpin pasukan ini. Namun Letnan Ghost menolaknya. Lagi pula mereka bukanlah unitnya. Ia tak punya wewenang sedikit pun sementara di antara mereka berempat terdapat Sersan Owens yang memiliki pangkat lebih tinggi. Sims sedikit pun tak ingin menyampingkan egonya. Ia malah bersikeras menggantikan posisi Atwood dan memberi perintah secara sepihak. Mitchell yang mendengarnya merasa ragu, bahkan berulang-ulang meyakinkan Sims untuk menerima perintah dari Owens. Lagi pula Owens lebih berpengalaman dari mereka semua. Letnan Ghost yang tak ingin berdebat lebih panjang bermaksud menunggu kedatangan Schoenbeck lalu membunuhnya. Sims ketika terdiam. Dengan berat hati, ia akhirnya rela menerima perintah dari Owens. Namun segera setelahnya, mereka dikejutkan oleh Panzer yang tiba-tiba muncul dan menghujamkan tembakan ke arah mereka. Mitchell pun bergegas mengevakuasi Hellcat-nya bersembunyi di balik bangunan. Sedangkan Owens bergerak menaiki menara untuk melihat keberadaan musuh saat ini. Dan tanpa sengaja, Owens menemukan kabel radio di atas sana. Ia pun lekas memberikannya kepada Danny. Dan beruntung, radio mereka berhasil terhubung dengan markas pusat. Sims kemudian melapor jika saat ini unitnya terkepung oleh 3 Panzer Nazi. Mereka tak bisa bergerak dan benar-benar mengharapkan bantuan. Situasi lebih memburuk ketika Schoenbeck berhasil memperbaiki Panzernya. Semua kru maupun awaknya pun bergegas menyusul unit lainnya. Dan untuk saat ini, Owens dan rekan-rekannya tak punya pilihan lain selain berjuang seorang diri. Hal itu dikarenakan rute yang akan dilintasi untuk mengirim bantuan begitu berbahaya. Kemungkinan besar akan terjadi keterlambatan. Berkat pengalamannya, Owens memiliki firasat bahwa tentara Nazi tidak akan menyerang sebelum ketiga Panzer mereka berkumpul. Waktu yang begitu singkat dimanfaatkan oleh Owens untuk menyusun sebuah rencana. Demi menghalau pergerakan musuh, Owens dan Sim berencana menggunakan meriam anti-tank yang ia temukan sebelumnya. Namun target yang akan mereka tembak tiba-tiba bergerak. Hal itu menyebabkan Sims tergesa-gesa untuk mengarahkan bidikannya.
Akibatnya tembakan meriam tersebut meleset. Dan yang lebih buruk, keberadaan mereka saat ini diketahui oleh musuh. Satu tembakan pun dilepaskan ke arah mereka. Sejumlah tentara Nazi mulai berdatangan. Sims dan Owen mulai terdesak. Sempat terjadi kontak senjata sebelum kedua orang itu memutuskan untuk mundur. Aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Mitchell maupun Danny tidak tinggal diam begitu saja. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan satu unit Panzer yang lengah. Pada titik ini, pihak sekutu terus-menerus melancarkan serangan. Dengan mengendap-endap, Letnan Ghost berhasil mengadang Panzer kedua dan menghabisi semua kru di dalamnya. Sementara Sims dan Owens menjumpai sejumlah tentara Nazi di sebuah bangunan kosong. Suasana tegang pun kembali tersulut di antara kedua pihak. Namun untunglah, Sims dan Owen berhasil mengatasinya. Ketika suasana sedikit mereda, Owens menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat untuk meluruskan semuanya. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Owens mengaku bahwa memang dialah dalang dari penyerangan petugas kulit putih yang Sims bicarakan sebelumnya. Flashback kembali ketika Owens masih memimpin pasukan 827. Kala itu suasana benar-benar kacau. Mental para prajurit menjadi terguncang setelah kehilangan 4 tank Hellcat. Ditambah lagi mereka harus bertahan hidup dalam kondisi suhu yang semakin ekstrim. Kurangnya perlengkapan seperti sarung tangan dan pakaian hangat memaksa mereka untuk menyalakan api unggun. Tentara kulit hitam seperti mendapatkan diskriminasi karena tidak diberi perlengkapan yang memadai. Hingga kemudian mereka berlanjut meneguk minuman beralkohol demi menghibur diri. Namun selang beberapa menit kemudian, aktivitas mereka diketahui oleh seorang kapten bernama Davis. Hal itu membuatnya marah besar. Ia terus-menerus mempertanyakan tentang kepemimpinan Owens. Bahkan kebenciannya kepada tentara kulit hitam semakin terlihat jelas. Davis dengan sengaja mengirim mereka untuk berpatroli di area seberang sungai. Owens pun sempat menentang perintahnya. Terlebih saat ini anak buahnya dalam pengaruh minuman keras. Namun Davis sedikit pun tak menggubrisnya. Owens pun terpaksa melakukannya. Keempat prajurit itu pun berjalan melintasi jalan setapak. Mereka tidak menduga bahwa perintah itu adalah misi bunuh diri. Dari kejauhan, rentetan peluru tentara Jerman membuat mereka tak berkutik. Ketiga prajurit lainnya pun tewas dan hanya menyisakan Sersan Owens. Owens yang merasa tidak terima dengan tindakan atasannya, kemudian bergegas kembali ke markas dan menghadiahi Davis dengan beberapa pukulan. Sims yang mendengar cerita Owens hanya terdiam menyesal. Ia benar-benar sadar bahwa semua yang dilakukan Owens tidak lain hanya untuk membela diri dan melindungi anak buahnya. Di jalan setapak, Schoenbeck terkejut ketika melihat unitnya telah dikalahkan pihak sekutu. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam hutan demi mengejar pelaku. Sementara Panzer terakhir berhasil menyusul Hellcat dan sedikit menggoresnya. Tembakan itu menyebabkan aliran listrik menurun. Akibatnya meriam pun mengalami malfungsi. Danny dan Mitchell tak punya opsi lain selain menjauh menghindari kontak senjata. Namun tiba-tiba mereka dihadang segerombolan tentara Nazi. Owens yang melihatnya dari kejauhan segera mengambil tindakan. Owens selalu memungut sebuah Panzerfaust yang tergeletak di dekatnya. Ia bermaksud membuat Hellcat-nya terlihat seperti sudah rusak, sehingga musuh terus mengejarnya dan memancing mereka ke tempat di mana Owens bisa menembaknya. Di tempat lain, Letnan Ghost tiba-tiba menawan salah satu bawahan Schoenbeck, memaksanya untuk menurunkan senjata dan menyerah. Alih-alih merasa terancam, Schoenbeck tanpa bimbang sedikit pun justru menembak bawahannya dan sekaligus melumpuhkan Letnan Ghost. Letnan Ghost pun tergeletak tak berdaya di hadapan Schoenbeck, namun ia tidak menduga jika dirinya justru tewas oleh bawahannya sendiri. Prajurit muda itu merasa kesal karena Schoenbeck tanpa keraguan telah membunuh sahabatnya. Kematian Schoenbeck pun berakhir dengan tragis. Kini perang telah berakhir. Prajurit muda itu memilih untuk menyerah di hadapan Letnan Ghost. Sims yang telah memahami strategi Owens sebelumnya bertindak cepat untuk membeberkan rencananya kepada Danny maupun Mitchell. Yang Sims butuhkan adalah benda yang mudah terbakar dan dapat mengeluarkan asap tebal. Ia ingin membuat Hellcat-nya seolah-olah mengalami kerusakan.
Sementara Owens pun bersiap di posisinya sembari menunggu kedatangan tank pasukan Nazi. Dan untuk pertama kalinya, Sims terlihat mengkhawatirkan Owens. You know you're gonna get yourself killed. It's the only way we're gonna get a kill shot. Meski ledakan tersebut dapat membunuh sang sersan, hanya itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Sims pun bergegas keluar dari bangunan tersebut untuk menghindari reruntuhan. Namun sialnya, sekelompok tentara Nazi lebih dulu menyudutkannya. Sims sempat melepaskan beberapa tembakan ke arah mereka, sebelum akhirnya sebuah granat mengempaskannya keluar. Taktik Owens benar-benar sesuai rencana. Panzer terakhir itu tanpa sadar melintas di sebuah celah yang terdapat Owens di bawahnya. Panzer terakhir itu pun hancur seketika. Namun Owens terpaksa menahan trauma kejut akibat ledakan tersebut. Beruntung Owens pun berhasil selamat dan bangkit setelahnya. Selang beberapa waktu kemudian, bantuan militer akhirnya tiba untuk mengevakuasi korban yang telah tewas. Seorang jenderal Amerika bahkan mengucapkan terima kasih karena telah mengusir tentara Nazi di area The Void. Berkat keberanian Owens, ia pun akan diganjar dengan dianugerahi medali Silver Star. Dan yang paling utama, banyak nyawa yang akan selamat hari ini. Begitu banyak pelajaran hidup yang dipetik oleh Sims. Kedua prajurit itu pun akhirnya menjadi rekan baik tanpa memandang warna kulit. Dan film pun selesai. Bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kata-kata saya tidak menyinggung pihak lain dan masih sopan bagi kalian yang mendengar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di next video.